Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita, dan tentang apa saja. Dan tentu, saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reini, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reini. Tentunya dengan episode yang selalu menarik. Nah, siapa yang menonton acara ini jangan lupa komen, like, sama subscribe ya. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya supaya setiap kita tayang ada notifnya ya. Dan juga siapa yang mau menghubungi kami bisa ke DM Instagram atau WA 0813-235-0013. Instagramnya @tempatbercerita_Mona_Reini ya. Nah, sekarang kita ketemu siapa nih hari ini? Hari ini ada ibu yang luar biasa. Namanya Ibu Rika. Ibu Rika. Beliau adalah seorang terapis bicara untuk anak-anak kita ya, Yes. anak-anak berkebutuhan khusus. Sebentar lagi kita bincang-bincang dengan Ibu Rika. Sahabat Mona Reini, kita jumpa dengan Ibu Yosrika. Saya biasa panggil beliau dengan nama Ibu Rika. Beliau adalah seorang terapis bicara yang banyak menangani anak-anak berkebutuhan khusus di Bandung. Anak saya juga ditangani oleh Bu Rika pada umur berapa gitu, sekian belas tahun yang lalu. Terapis bicara. Dan anak saya bilang, Bu Rika mah galak katanya gitu kalau terapi. Makanya dia stres kalau mau terapi. karena memang gini ya, memang ngerjain ininya mungkin agak tidak nyaman buat anak-anak. Perlu ketegasan. Iya. Ya, kita bincang-bincang dengan Bu Rika. Bu Rika, terima kasih sudah mau datang. Bersedia hadir. Sama-sama, ya. Jadwalnya padat. Sudah gagal beberapa kali, baru sekarang bisa datang ke sini. Bu Rika, sebelumnya saya mau tanya nih, profesi Bu Rika sekarang kan seorang terapis bicara ya, speech therapy gitu ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apapun jenis kebutuhan khususnya. Nah, Ibu Rika itu memang cita-citanya jadi terapis bicara atau tiba-tiba kejebur apa gimana gitu ceritanya? Sebetulnya sih nggak tiba-tiba jadi terapi bicara ya Bu ya. Dulu berawalnya mungkin dari mimpi ya Bu. Aduh, kenapa itu mimpinya? Dulu tuh saya waktu kecil pengen jadi guru spesial need ya Bu, karena lihat tetangga yang anak DS tuh sering dibully, kasihan ya di mana mereka sekolah gitu Bu. Oh gitu? Terus iya Bu, terus dalam perjalanan waktunya cita-cita saya berubah lagi, saya pengen jadi dokter tapi ternyata susah juga jadi dokter. Iya. Dan akhirnya sih saya memang ada yang mengenalkan ini loh, ada profesi terapi bicara. Kapan itu, Bu? itu? Itu sekitar tahun 97-an ya. Itu sudah selesai sekolah tadi? Udah selesai sekolah Bu. Okay. Mengenalkan saya itu, terus saya bilang ini apaan sih gitu. Tapi pas di dalam itu, saya dapat semuanya. Saya bisa kerja dengan anak-anak spesial need, dan saya juga bisa kerja di klinik. Jadi cita-cita saya tercapai. Meskipun tidak jadi dokter gitu iya, ya. Betul, meskipun tidak jadi dokter. Saya pertama kali ketemu Bu Rika itu di satu seperti pusat terapi klinik tumbuh kembang gitu ya. Suryakanti namanya. Mungkin teman-teman juga banyak yang anak-anaknya di terapi di Suryakanti ya. Disitulah saya ketemu Bu Rika dulu ya. Setelah melewati fisioterapi, okupasi dan segala macamnya gitu, akhirnya harus terapi bicara. Nah, Ibu dulu sekolah ini di mana? Jadi gini Bu perjalanannya. Saya tuh awalnya dari sekarang UPI ya Bu ya. Ya. Harusnya kan jadi guru ya Bu. Terus UPI apa?
Jurusannya apa? Saya bukan, saya berbalik ini, saya jurusannya dari jurusan bahasa Bu. Oke. Bahasa asing, ya Bu, bahasa Jerman awalnya. Aduh. Kemudian saya datang ke Suryakanti itu, maksudnya hanya mau, udahlah daripada nggak kerja gitu ya. Mungkin di sana bisa saya jadi translatornya karena waktu itu kan dari Jerman. Dari Jerman. Tapi di sana itu banyak volunteer yang terapis bicara Ibu dari Inggris gitu ya Bu ya. Dan waktu itu susah banget mencari terapis bicara gitu Bu. Akhirnya saya diajarin dulu sama mereka selama 2 tahun ya Bu. Tapi kan saya bukan terapi bicara saat itu, saya tidak boleh kan memegang klien gitu. Akhirnya saya sekolah lagi Bu gitu. Oh gitu? Iya, jadi saya dari S1 turun lagi ke D3, jadi kayak ular tangga Bu. Karena bahasanya bahasa Jermannya S1. Iya, sertifikasinya diperlukan di situ. Iya. Oke. Tapi saya lebih tertariknya karena dari orang bule ini Bu memperkenalkan tentang anak-anak berkebutuhan, tentang apa. Akhirnya saya mencari sekolah dan saya dapet gitu. Oke. Di Bandung Bu. Oh, sekolah Iya. itu Khusus untuk terapi bicara. D3 itu. Iya betul Bu. Oh, jadi udah ambil S1 balik lagi ke D3. Iya. Di Al-Islam bukan? Iya betul Oh, Ibu betul, di ya. Al-Islam. gitu. Cuman ada di situ soalnya. Oh, gitu. Sebenarnya Akademi Terapi Bicara tuh ada 3 Bu, di Iya. Bandung, Jakarta, sama Solo. Iya. Sekarang baru ada di Padang. Oh, cuman segitu. Cuman di Al-Islam di Bandung adanya. Padahal kebutuhan akan terapis itu kan Luas, banyak sekali ya. Kebutuhannya Iya, betul. banyak di setiap kota bahkan. Betul. Karena saya juga pernah ada satu visit ke Garut ya waktu itu untuk bertemu dengan orang tua anak Down syndrome. Iya. Kan kita nanya udah terapi apa aja, ternyata terapi bicara tuh nggak ada loh. Betul. Kan maksudnya Garut itu kan kota besar ya, Betul. bukan pedalaman gitu. Iya. Nggak ada, berarti kebutuhannya banyak. Jadi kita tenaga langka Ibu. Enggak. Bu Rika, kalau terapi bicara itu masuknya ke apa? Kan kalau ke untuk ini kan fisioterapi. Iya. Apa sih bangsa yang kayak terapi-terapi yang Iya. itu kan ke fisio. Nah, kalau bahasa ini maksudnya Maksudnya kemana? terapi bicara Bu. Terapi bicara Iya. ini masuknya ke Terapi bicara, fisio, okupasi itu semua nginduknya kita ke Departemen Kesehatan Bu. jurusannya? Jurusannya ya kita terapi bicara Bu. Oh gitu. Jadi ada prodi terapi bicara gitu. Oh. Prodinya yang Iya. bermasalah. Jadi cuma ada di Al-Islam. Prodi terapi bicara. Iya. Sekarang dari Al-Islam satu angkatan menghasilkan berapa tenaga? Paling juga Ibu 20, paling banyak Ya, 30-an. satu kelas hanya boleh segitu. Setahun Iya. hanya 30 terapis. Aduh ya, kurang banget ya. Kurang sekali. Harusnya rumah sakit lain bikin. Nanti kita bikin Bu. Iya, khusus. Tapi kalian memang saya. nggak bisa ya kalau memang cuma harus berijazah ya. Iya betul Ibu. Misalnya contoh saya ya Bu ya. Saya tuh dapat sebelum jadi terapis bicara istilahnya yang legal gitu Bu. Yang bersertifikasi gitu. Saya kan sudah belajar pertama sama orang Inggris ya Bu ya. Iya. Itu volunteer speech language therapy dari Inggris selama 2 tahun. Iya. Itu teori dan praktek gitu. Saya bersyukur banget dapat tempat kerjaan, dapat gaji, dapat ilmu gitu Bu. Jadi semuanya dapat gitu. Terus setelah dia selesai, rasanya dia tuh pernah bilang ke waktu itu Profesor Dr. Ana ya Bu, saya boleh pegang kasus tapi hanya untuk yang stimulasi ringan aja, yang dasar aja gitu. Tapi itu juga udah banyak komplain, kamu kan bukan terapi bicara gitu. Karena tidak punya sertifikat. Lalu setelah itu datang volunteer berikutnya dari Belanda Ibu, dan saya diajarin juga sama dia selama 2 tahun gitu loh Bu. Kata menurut dia sih kan setiap kita selesai pelatihan tuh kita dapat sertifikasi kayak ujian, tapi memang ujiannya yang ala mereka sendiri gitu. Katanya saya udah boleh, udah bisa gitu. Tapi tetap kan tidak boleh karena saya secara negara belum ada legalitasnya betul. gitu Bu. Makanya begitu Al-Islam buka,
ya saya Kuliah lagi. Al Islam juga bukanya kan baru baru berapa sekitar lama? Sekarang itu angkatan ke-16. Ya. Berarti 16 tahun yang lalu. Betul. Iya. 2006. 2000 ya. Ya betul Ibu, Ya. 2006. Jadi belum terlalu lama juga. Iya betul. Oke, 2006. seru nih ceritanya. Nanti kita lanjutkan ya sebentar lagi. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Bu Rika, terapis kesayangan kami semua. Jadi malu. Ibu Rika ini jadwalnya padat, tapi masih menyempatkan diri datang Iya. ke sini. Lalu kami juga pernah membuat satu workshop ya untuk mengajari orang tua bagaimana caranya melatih anak gitu. Ah. Jadi yang diajari Bu Rika adalah orang tuanya di situ ya waktu itu ya Bu Iya Rika ya. betul Ibu. Menyempatkan Betul, diri di betul. hari Minggu untuk melatih, karena kan di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang stop terapinya ya. Iya. Sementara orang tua juga belum semuanya mengerti apa yang harus dilakukan di rumah secara efektif. Ya mungkin Iya. kalau melatih, sekedar melatih bisa, tapi Iya. kan metodenya kita harus tahu pasti Berbeda. supaya optimal nih. Kalau cuma latihan asal latihan tapi tidak optimal kan. Iya. Nah, Bu Rika, saya mau tanya ini. Bu Rika kan mengerjakan, kok mengerjakan ya? Apa ya? Menangani. Menangani. Ya, menangani. Menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan segala macam jenis disabilitasnya. Iya. Itu apa aja sih Bu? Down syndrome. Iya, kita menangani di klinik ya, saya juga sama Ibu ya. Kesulitan bicara dengan kasus Down syndrome, kemudian disability intelektual. Kalau dulu mah mental retarded ya Bu ya. Ya, sekarang mah disebutnya. Ya, sekarang berubah ini istilahnya Ibu. Jadi apa? Intellectual Intellectual disability. disability. Jadi sudah dirubah, jangan lagi memanggil orang dengan mental retardasi, tapi dirubah menjadi Intellectual disability. Disabilitas intelektual. Nah, Iya. begitu. Iya. Ya, seperti itu Bu. Ya, terus Apa yang autis Siki, juga menangani? ya anak cerebral palsy, Oh, iya. gitu, Cerebral Bu. Anak palsy. tunarungu itu bagian dari kita juga. Oke. Oh, jadi Ibu ngajarin juga anak Bahasa tunarungu? isyarat. Iya Bu, anak tunarungu biasanya memang tergantung desibelnya kan ya Ibu, Oh, tergantung ini. derajat Oh, Pendengarannya. Memang kalau memang masih memungkinkan mereka buat belajar verbal ya dengan bantuan alat bantu yang kita bisa Ya. latih. juga. Kalau totali tidak bisa dengar, berarti bahasa bibir. Ya biasanya kita komunikasi total mungkin ya Bu ya. Oke, total ya. Oh, tapi berarti kalau untuk, maaf ya, bukan mendiskreditkan atau apa, tapi saya agak tertarik juga ini dengan yang tunarungu. Cara mengajarnya pasti berbeda jauh Oh. dengan mengajar anak Down syndrome Iya. atau cerebral palsy, karena kalau anak Down syndrome kan paling tidak mereka masih bisa mengeluarkan suara dan mendengar dengan baik gitu ya. Tergantung inputnya apa yang masuk ke sini kan, Betul. baik atau tidak gitu. Nah, kalau anak tunarungu gimana Bu? Pada dasarnya yang saya tahu Bu, anak tunarungu juga kan ada anak tunarungu saja. Maksudnya Hanya dia tidak bisa mendengar hanya tidak gitu. bisa mendengar, tapi ada anak tunarungu disertai dengan hal yang lainnya, disorder yang lainnya. Misalnya anak tunarungu disertai dengan hiperaktif juga ada. Oke. Anak tunarungu disertai dengan gangguan perilaku kayak gitu ya, hiperaktif itu gangguan perilaku ya Bu ya, seperti itu. Jadi biasanya mereka kan berbeda juga gitu, nanti kita cara mengajarnya. Bisa double juga ya. Iya. Berarti kalau misalnya tunarungunya sekaligus ada gangguan perilaku, berarti anak-anak seperti itu harus dapat terapi ABA juga. Iya. Apa harus? Oh. Karena behavior dasar segalanya ya Bu ya. Ketika dia sudah duduk tenang, baru masuk itu pelajaran. Saya emang nggak ngerti ABA karena memang abang kan nggak Ya, iya. nggak Iya, pakai saya ABA. juga ya. hanya tahu aja sih Bu metode ABA. Iya, iya. Saya nggak ngerti sama Iya. sekali. Kalau anak saya ASD Bu, makanya iya. Abah harus masuk full. Gitu. Yang sekian jam sehari. Iya. Iya. Gitu. Aduh, untung anak saya mah deh. Saya mau tanya Bu Rika, kan kalau anak tunarungu itu kan saya kenal, ada beberapa teman saya yang adiknya tunarungu.
dia kan bisa membaca, memang bahasanya baku ya. Kita kenapa kamu teh nggak ngerti kan, mengapa kamu begitu, itu kan bahasa yang dia mesti yang kita mesti sampaikan. Nah ketika kita berbicara begitu kan dia mengerti dan melakukan gitu loh. Ada nggak dalam tunarungu itu disebutnya bahasa gaulnya gitu loh, ada nggak sih, atau memang harus yang standar baku bahasa Indonesia aja? Karena kalau kita ketemu sama orang tunarungu kan saya berusaha untuk berbaku banget bahasa Indonesianya. Kalau sampai situ saya kurang begitu paham ya Bu ya. Karena yang saya diajarin di klinik itu klien-klien kan masih banyaknya yang kecil-kecil Bu. Jadi masih mereka harus dalam baku. Harus baku ya. Iya, jadi masih dalam tahapan pembentukan kata kayak gitu. Jadi belum kebenaran sih pasien saya yang tunarungu itu masih pasien yang kecil-kecil gitu. Oke. Iya. Tapi di kita kan, kalau saya sebenarnya sejujurnya Bu lebih senangnya itu menangani anak-anak yang autis gitu Bu. Kenapa Seru senangnya gitu? teh kenapa? Anak Tuh, autis ada kelebihan gitu, senang Bu. sama Kenapa ada Iya. senangnya teh kenapa? Kalau anak-anak yang tunarungu sebetulnya saya ada, tapi nggak segitu banyak gitu dengan klien-klien yang ASD gitu, klien Down syndrome gitu Bu. Dua hal itu buat saya menarik banget gitu Bu. Iya, apanya gitu. Apanya yang menarik? Karena kalau buat saya gitu, saat saya bermain dengan anak ASD itu benar-benar kan penuh tantangan ya Bu ya. Bagaimana membuat bagaimana membuat mereka dulu tertarik sama kita gitu. Mereka ada kontak mata sama kita gitu. Mereka percaya sama kita. Itu tuh memang butuh waktu Bu, karena mereka kan ada istilahnya dalam dunianya sendiri. Waktunya panjang dan lebar ya Bu. Dan lebar dan tinggi. Kalau dulu kan orang-orang tua itu kan yang mempunyai anak ASD itu takut ya Bu, anaknya tuh nggak bisa bicara. Tapi setelah mereka bicara, ternyata masalahnya juga berbeda gitu. Ada lagi masalah lain. Jadi banyak belajar saya dari masalahnya. betul Bu. Jadi saya banyak belajar juga dari gimana sih ini anak-anak ASD itu gitu, cara dia setelah dia punya konsep bahasa, bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi. Betul. Ini seru banget gitu Bu, dan banyak pengalaman juga dengan anak ASD. Kenapa saya jadi suka gitu Bu, karena saya disadarkan sama mereka juga Ibu. Kalau anak ASD kan bisa pakai PACS juga kan Bu? Bisa Ibu. Itu apa membantu. itu? Picture Action Communication System. Picture Action Communication System. Ya, sistem komunikasi dengan pakai kartu tukeran gambar kayak flashcard gitu. Ya tapi kita dijadiin itu jadi alat komunikasi gitu, dan itu ada tahapan-tahapannya. Ini duduk, ini jongkok, ini ngarondang, itu beda-beda. Beda apanya? Gambar, harus ada gambar realnya. Ya, ada PX, ada kompik, ada kompik juga. Ada visual support, semuanya itu bagian dari AAC. Berarti Ibu sudah punya PX banyak ya? Alternatif augmentative communication, semuanya itu bagian dari itu. Betul. Gitu Bu. Memang menangani anak-anak SD tuh memang seru banget tuh. Saya disadarkan itu kenapa Bu? Karena dulu Bu, waktu saya awal-awal mulai itu saya takut banget Bu kalau dapat klien anak ASD. Takut banget Bu, takut ngegigit lah kan, saya digigit Bu. Tapi pernah sering Bu. Kayaknya anak saya enggak ya Bu ya. Tapi ternyata Bu, kalau buat saya itu kan cara mereka berkomunikasi. Mereka tuh nggak suka, mereka nggak nyaman. Tarik tangan. Makanya mereka itu gesturnya kan dari yang tarik tangan sampai gigit gitu. Nah, karena saya tidak suka sama anak ASD ini awalnya Ibu, kalau ada anak ASD saya tuh sudah meriang Bu, yang ini ada kayaknya sakit gitu Bu. Tapi kan saya nggak bisa Bu bilang itu sakit ya Bu. Nah, terus kenapa saya tertarik banget gitu Bu? Tantangannya banyak gitu. Nah, ini tuh yang tidak pernah saya lupakan. Klien saya sampai sekarang udah besar ya Bu ya, sekarang udah mahasiswa, hebat Bu. Ini anak itu kalau datang ke saya tuh udah marah-marah. Mungkin kan di terapi bicara beda ya Bu sama di fisio ya Bu.
Nah, saya tuh udah jaga jarak duluan ibu sama dia, karena dia anaknya salah satu cucu dari salah seorang yang kerja di tempat kami. Saya tuh harus berbaik, harus bisa gitu Bu. Tapi karena hati saya tuh nolak terus ibu, saya tuh selalu banyak bikin alasan ibu bagaimana caranya supaya saya hari itu tuh minimal nggak ngajar, minimal ketemunya nanti 2 minggu lagi gitu. Emang nggak bukan ya Teh? Iya Bu, regulasinya masih jelek gitu ya Bu. Tapi anak ini udah mulai keluar kata, udah mulai ada kontak verbalnya, cuman sayanya aja yang nggak bisa narik dia gitu Bu. Nah terus waktu itu sayanya waktu zaman jahiliyah Bu, waktu saya masih muda, saya itu cancel, aduh ini mah nggak apa-apa lah. Saya tuh dapat nomor teleponnya, saya nyari di medreknya ibu, ada nomor telepon mamanya nih, padahal nggak boleh kan ibu kalau menghubungi apa-apa itu harus melalui bikin salah jadwal aja ya. Enggak Bu, saya cancel. Oh cancel. Saya cancel hari itu, saya bilang ibu mohon maaf saya sakit gitu. Dan ibunya itu kan baik hati Bu, dia bilang ya terima kasih atas informasinya, semoga cepat sembuh. Senangnya Bu saya itu luar biasa banget. Asik nggak jadi hari ini terhindar dari gigitannya gitu Bu. Oh sampai ngegigit? Kadang-kadang kan masih suka gitu iya. Ibu. Nah lalu itu tuh Bu, karena saya saking seneng saat itu saya tuh telepon SMS, zaman SMS ya, Bu, ke suami saya. Saya bilang jemput ya lebih awal, anak yang suka gigit itu nggak jadi dateng gitu. Saya seneng Bu, tapi kenapa ya Bu, Tuhan teh menggerakkan saya tuh ngirimnya bukan ke suami saya tapi kayak WA nggak bisa di-delete. Bisa ibu, itu udah ada message send gitu. Kayak gitu kan nggak bisa Bu. Terus udah gitu tuh saya lemes Bu. Pulang dari kerja sampai tahun berapa? Waktu zaman SMS waktu saya baru berapa tahun lah jadi terapi yang ini Bu. Masih labil? Masih labil Bu, masih mau dibawa kemana, bener gak sih kerjaan saya tuh yang ada di tempat yang benar kah gitu Bu. Gitu. Terus semalaman Bu saya nggak bisa tidur, panas. Terus nggak ngebales lagi sih Ibu itu Teh? Enggak, saya telepon nggak diangkat. Saya si aja. Ya Bu, ini kenapa ya Allah, kenapa gitu. Tapi Bu, minggu berikutnya jadinya saya nunggu dia Ibu. Datang nggak ya, deg-degan tuh Bu. Biasanya saya nggak pernah nunggu dia Bu. Enggak Bu, ada kerinduan ada ya. Ini saya tuh nunggu Bu, ini tuh kira-kira datang nggak ya, kira-kira datang nggak. Ujuk-ujuk teh datang Ibu. Wih, sama mamanya Ibu. Nah saya terus gimana nih Bu? Datang ke ruangan, akhirnya saya minta maaf langsung, tapi yang kayak saya yang jadi perilakunya aneh, saya nggak lihat mata, saya nunduk gini. Mamanya Teh? Iya Ibu, mohon maaf ya Bu, karena memang saat itu saya bener-bener lagi nggak ada ide gitu. Terus ibunya gak apa-apa kok Bu Rika, saya maklum katanya. Cuman saya pikir semua yang ngajar anak spesial itu kesabarannya lebih dari orang tua, tapi ternyata semua manusia biasa nggak apa-apa. Tapi luar biasa Bu, sejak itu tuh, sejak hati saya terbuka gitu Bu, saya bisa baca loh Bu, ini anak, kalau ini anak udah mulai nggak nyaman Bu. Gitu, jadi sama saya bisa agak mulai jaga jarak gitu Bu. Saya mulai bisa tuh baca gestur yang ini tanda-tandanya kesini, kesini. Nah dari situ tuh Bu, jadi saya tuh suka banget gitu. Saya harus bisa membuat anak ini, menolong dia buat bicara karena dia udah gak bicara. Setelah dia bicara, kenapa ya Eko lali terus? Wah kan itu teh tantangan lagi. Mengulang. Mengulang kata terus aja gitu Bu. Kamu mau pulang sendiri gitu. Iya. Enggak yang belakangnya diikutin mulu. Iya. Setelah dia berkurang Eko lalinya, ternyata ada lagi ya masalahnya gitu Bu. Masalahnya yang lainnya itu yang dia udah mulai rada gede itu, kayaknya dia kesulitan gitu buat menggabungkan kata di komunikasinya itu. Kayak misalnya gini, saya seneng banget dia bisa tanya, Bu Rika pulang naik apa? Udah bagus, saya seneng banget naik ojek, saya bilang gitu. Terus teman saya lewat Bu di belakang ruangan saya kan kaca itu, Bu Yanti
naik karimun. Oh, udah nyambung nih, ini anak seneng banget Bu. Tapi Ibu tahu Bu, pulang dari ruangan saya dia bilang gini, Bu Yanti naik karimun, Bu Rika naik ojek gitu. Bu Yanti Bu Rika naik ojek gitu. Oh iya, berarti dari situ tuh tantangannya memang harus ada lagi kan Bu? Iya. Masalahnya ada lagi gitu. Iya. Jadi sebetulnya Bu, kalau teori yang kita dapetin kan sedikit Bu. Iya. Tapi kita belajar banyak sebetulnya dari mereka Bu. Iya, betul. Mereka itu yang membuat kita ini kenapa ya? Terus saya harus baca buku apa? Harus gimana lagi betul. gitu loh Bu. Terus saat dia udah besar gitu Bu, beda lagi Bu, udah remaja gitu. Dia tuh pernah tanya gini, kenapa ya cewek-cewek yang aku suka itu pada ini katanya pada tidak mau kenal sama aku, nggak mau deket gitu. Iya. Udah bener sih sampai situ Bu. Emang kamu nanyanya gimana? Nanyanya gini, hei cewek mau nggak kawin sama aku? Ya nggak mau tuh. Jadi Bu, yang mereka mungkin Ibu tahu ya. Iya, Jadi iya, saat iya. mereka udah ngomong itu Ibu, masalah mereka itu memang masih terus Bu harus digali Ya. lagi. Mungkin malah makin Ini banyak lagi. masalahnya. Betul. Ini lagi supaya mereka tuh istilahnya jadinya mereka lebih komunikatif, lebih bisa bergabung di masyarakat. Betul. Seperti apa? Ibu tahu mungkin ya Bu Ya, ya. kalau teman anak saya itu ada satu ketika saya kan naik motor jemput. Tiba-tiba dia ngomong, Bu Mona datang ke sini naik Vario abu-abu 150 cc silinder apa segala macam disebut. Iya. Akhirnya sudah selesai, ya sudah selesai gitu. Jadi kita harus nungguin dia berapa silinder, lampu kiri apa, lampu kanan, Sangat semua detil disebut. banget Detil Bu. sekali. Mereka itu punya banyak ini sangat detil ya Bu Iya, ya. jadi Sebetulnya talenta loh itu. betul. Iya. Kan nggak mungkin juga dia lagi ngoceh kita tinggalin, kan kasihan Iya. gitu ya. Bu Mona sudah datang, Abraham dijemput oleh Vario 150 cc warna abu-abu. Semua Dan disebut semua kayak gitu. detil banget. sekali. Jadi emang tantangannya banyak ya Bu ya. Betul. Dan jadi kayak kadang-kadang suka kasihan juga Bu sama orang tua gitu kalau yang datang terus udah ngomong itu Selesai. Ya itu. Kesananya Saya tuh juga nggak seneng itu orang tua. banyak gitu. Maksudnya dipanjangin lagi. Ada sampai Kalau di orang tua Down syndrome ada fenomena begini Bu. Ya saya tidak menyalahkan lah, mungkin pemahaman Iya, juga ya. iya, Bu. Karena saya anggota tuh kan di komunitas banyak sekali dan lebih dari setengahnya adalah orang tua dari anak-anak di bawah 5 tahun. Iya. Jadi mereka bilang fisioterapinya sudah lulus karena Oh, sudah iya. bisa jalan. Nah itu tes saya sebel, maksud saya tuh ya fisioterapi itu bukan semata-mata jalan atau okupasi itu bukan semata-mata sudah bisa menulis Iya. gitu. Iya. Sama aja seperti Bu Rika, udah bisa ngomong bukan berarti lulus Selesai. terapi bicaranya. Masih Karena masalah di depan panjang. masih panjang. Betul, kan? Ya. betul. Aduh seru sekali ini sahabat Mona Reni. Haus. Nanti kita kembali sebentar lagi. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Aduh ini episode Seru ketawa-ketawa ini banget. lucu. Tadi produser kita bilang ibunya lucu. Bu, saya mau tanya, pernah nggak ada satu kejadian udah diapa-apain anak ini teh ya, entah dengan disabilitas apa gitu, tapi nggak bisa ngomong. Sering Bu. Oh sudah ya? Oh, sering. Ada. Oh gitu, itu kenapa? Ya, kan kesulitan bicara itu bukan hanya sebatas di mulut ya Bu ya. Ya. Tapi memang ada prosesinya juga kan di Dari sini. otak, Ada dari kepala. Digodok dulu di sini. Jadi biasanya kan kalau kita kerja di klinik itu kan ada pemeriksaan dari dokternya, dari Assessment dulu, assessment ya. dari Ya, gitu, ya, ya. gitu Bu. Jadi memang kalau memang di area bahasanya memang ada kerusakan, istilahnya Ibu mau diapa-apain juga dengan Oh, dia gitu kan ya? sulit Sulit gitu untuk loh, Bu. Oh jadi Kembangkan. ininya terganggu gitu maksudnya? Apa Eh, apanya? jadi di area pusat bahasa lah Bu, intinya Di dalam area- otak? ya, Nggak iya. tahu saraf yang Oh, mana gitu kan. Di area oke. Broca kalau kita bilang mungkin. Tapi itu bukan brain injury, apa maksudnya? Ya masuk ke brain injury. Bu. Ada yang kita golongkan masuk ke situ Iya. gitu Bu. Hmm. Ada yang memang ada kerusakan menurut Ada yang gininya, Bu, kelainan beret, neurologis. Iya. Berat ada yang gitunya. Ada yang nggak nyambung. Ah, itu Iya. neuronya. Ya sejak bawaan gitu. Iya, ya. betul. Ini contohnya balik lagi Bu ke klien saya yang autis itu.
saya terapi dia dari umur 2 tahun ya Bu. Sekarang udah SM, kalau dia sekolah dia udah SMA kelas 2 ya Bu. Dia nggak mau 17 ngomong Bu, tahun. Murni ya. nggak ngomong gitu. Itu kan buat saya juga sebetulnya kan beban mental ya Bu ya. Harusnya kalau ngomong udah. Tapi memang kalau kita nih kerjanya di terapis didukung sama pemeriksaan dokter kayak gitu ya, dibantu sama dokter juga untuk menjelaskan bahwa kesulitannya itu kan kompleks gitu ya, dengan dia gitu. Dan mamanya juga di usia berapa ya udah mulai tahu, udah mulai nerima gitu tentang memang anaknya tidak akan bisa berbicara verbal seperti kita gini gitu Bu. Namanya neurotransmitter apa gitu loh. Betul Ibu. Jadi ya kita sudah sepakat sih, balik lagi Bu ke orang tua, ke kondisi anak segimanapun anaknya bisa keren gitu, tergantung orang tua. Nah, ke anak ini Bu, karena mamanya udah ya sudahlah, tapi anakku kan bisa hal yang lainnya gitu, bisa menulis, bisa membaca. Ya anak ini sekarang pinter ini komunikasi, dia bisa pakai WA Bu. Ya, dia bisa nongkrong Bu di kafe, topinya diginiin. Dia bisa pesan-pesan kayak gitu Bu. Jadi memang untuk komunikasi dia enggak Bu gitu. Artinya komunikasinya bukan dengan verbal tapi dengan alat lain. Kan berkomunikasi nggak harus dengan verbal ya Bu Rika. Itu apa? Autis ya? Autis biasanya. Berarti kan itu misalnya harusnya struktur ininya memungkinkan untuk bicara, tapi mungkin ada sesuatu di sininya. Nah sekarang kalau kasusnya Down syndrome nih, Down syndrome itu kan banyak sekali yang tidak bicara ya, nonverbal. Saya nggak ngerti apakah memang tidak bisa, apakah kurang terapi atau kurang latihan, saya nggak tahu. Tapi biasanya apa yang terjadi Bu kalau di anak-anak Down syndrome? Kalau di anak-anak Down syndrome itu setahu saya memang karena dia kan ada di kelemahan ya Bu, kelemahan di kognisinya juga kan. Jadi dia memang itu mempengaruhi dia juga untuk bisa berbicara, mengorganisasikan informasi yang masuk kayak terus gitu. ininya hipoton kayak gitu Bu, seperti itu. Makanya ngajarin mereka untuk artikulasi kan susah sekali. Gitu. Susah. Makanya kalau TW ada pemijatan ya Bu. Betul. Ya itu yang nggak disenengin sama anak gue. Ya. Begitu masuk ke depan Bu Rika teh udah giginian, nggak mau. Ada Iya Bu, pemijatan. udah. Terus ada suka pakai alat ya? Iya betul. Ada di ini. Nggak mau sakit, Iya. mah sakit galak katanya. Kalau anak saya dulu saya lihatnya dari dulu kan dia kalau ngomong 1 2 3 tuh kaku gua kika. Keku gua kika gitu. Terus agak banyak di terapi jadi 1 2 3. Nah, Iya. itu lebih terlihat di perubahannya di 1 2 3 nggak kaku gua kika lagi gitu. Iya, karena untuk ngeluarin bunyi itu kan Bu, kita mesti ngelihat bagaimana posisi rahangnya, lidahnya, bibirnya. Tapi satu saat saya pernah loh, kan anak saya tuh ngomongnya kaku gua kika. Ada orang tua yang telepon saya, Bu, coba dikasih singkong, tapi jangan yang lembut, yang keras katanya gitu. Hanya digoreng, nggak usah dia direbus. untuk melatihnya. Jadi dia gigit, verbalnya belum keluar, emosi masih belum stabil. Jadi pas dia gigit kesel tuh dia teriak, akhirnya ada itu verbal gara-gara singkong yang digoreng yang tidak direbus dulu. Itu mungkin ini Gitu. Bu, kalau ini Lagi kan, zaman saya bodoh, sekarang udah sedikit lah pintarnya. Iya, ya, jadi Melatih mungkin aja mungkin. dia tuh banyak orang seeking ya Bu, saat dia Nah. dikasih sensasi dengan yang keras gitu dia. Itu Bu. Dan memang itu rahang itu kan istilahnya pondasinya ya Bu, rahang, bibir, lidah, ya. dan itu singkong bagus banget tuh Bu, ide baru juga buat saya Bu. Karena biasanya Ibu kan sekarang nih lagi marak Bu, di kita gitu permainan orang motor terapi dari luar yang harganya minta ampun, Iya, buat saya mahal banget betul. gitu. Buat Saya apa pakai- itu misalnya Bu? Buat latihan rahang. Untuk latihan rahang tadi, gue pakai Misalnya, singkong. Betul, yang buat latihan rahang itu harganya saya hafal harganya aja Bu. Mahal banget Bu Rika. Sekitar 1 jutaan Iya. lebih untuk satu mainan rahang Iya, aja. betul. Itu apa digigit-gigit? Iya, Ada jadi yang kayak mainan digigit, bayi ada gitu. yang di macam-macam Bu. Kalau Cibitung itu yang digigit-gigit, Iya. itu sekitar 270-an untuk satu jenis gitu. Jadi Iya. kalau singkong kan lebih natural Bu. Iya. Dan kenyang.
Kalaupun dia Udah masuk, didapetin, gitu ya. kalaupun dia masuk ke dalam perut tidak bahaya, tapi kalau alat itu Oh. masuk itu kan bahaya. Iya. Gitu. Lu mah alasan aja biar gak beli yang Biar nggak mahal. Iya, Saya tertolong juga dengan Iya, memang singkong itu Bu, itu. buat latih rahang sih. Betul. Biasanya anak yang suka itu kita kasih mainan itu, ya itu Bu. Cuman karena alat kita tuh diajarin bagaimana cara memakainya Iya. gitu Bu. Cuman kalau dengan yang natural yang ada di sekitar kita, saya pikir jauh lebih bagus Bu. Betul. Asal orang tuanya tahu. Mendampingi, jangan sampai keselak. Gitu. Banyak lah Bu tipikal orang tua itu kan ada yang tipikal orang tua yang mengantarkan terapi itu kayak nganterin baju ke tukang jahit ya Bu. Ya. Ke laundry. Istilahnya. Ke laundry, terima Iya, jadi. iya, iya. Ya, Gitu. Saya jadi juga selesainya itu gimana? Ada kemajuan enggak? Tapi mereka nggak ngerjain PR. Iya, Ya. di rumah nggak diapa-apain gitu Iya. kan ya. Kuncinya di ngerjain PR ya, Bu. Iya, sama penerimaan di orang tuanya. Betul. Oh masih ada gitu, maksudnya begini, orang tua yang harusnya orang tua yang sudah mau mengantarkan anaknya ke tempat terapi, paling tidak dia juga udah Terima. oh iya dong, anak gue butuh terapi, berarti anak gue Ada ada sesuatu. sesuatu, Iya. Down syndrome, autis atau apapun. Jadi kalau buat saya mah aneh, Iya. Bu. terapi ya terapi, tapi masih penerimaan belum. Iya. Itu sebagian besar sih Bu, orang tua itu memang ada yang memang sudah menerima banget kan proses ya Bu Iya, ya. betul. Ada yang memang saat mengantarkan anak terapi itu mereka antara menerima dan menolak gitu. Itu Ibu Tapi Rika, karena dokter nyuruh anaknya terapi. Terapi, Iya, iya. ini sih belum bulat gitu. Bu. kalau ngadepin orang tua kayak gitu, dari awal Bu Rika apa yang Ibu Rika sampaikan sesudah anaknya selesai terapi? Bu, jahitan udah jadi gitu. Oh gitu. Gimana? Ya Kan lucu sih, Bu, orang tua. kan kita harus ada Iya. evaluasi dan PR ke Betul, depannya Bu. dong. Iya. Biasanya Ibu, saya bilang hari ini anaknya bagus Pak, tapi next Bapak ikut ya, gitu. Ah. Terus pas dia ikut, Emang coba boleh? Bapak bermain. Boleh. Boleh. Kalau Kalau di di Surya saya Kanti nanti boleh. boleh. Surya Kanti boleh. Dulu aku nggak pernah boleh masuk sama Bu Rika. Karena auranya kan suka tambah manja. Gini di pintu deh, ibu di luar aja ya. Iya, iya. Jadi kalau tipikal orang tua yang ini kan tergantung anak juga. Jadi ada yang kita ini orang tuanya modelnya gini harus masuk gitu Bu. Ya, harus Dan lihat. harus jadi awalnya coba Bapak bermain dengan anaknya. Kelihatan kok Bu nanti kalau mereka mainnya Main cakep, juga kagok ya. Kagok, iya. kelihatan. Jadi Berarti suruh nggak- praktekin aja gitu. Oke, jadi harus membaca juga ya, selain Ibu Rika mengantarkan anak-anak itu menerapi mereka, Ibu juga harus membaca keadaan Iya, orang Bu. tua juga ya, Iya, Bu. dan kalau untuk tertentu kadang ada orang tua yang ngeyel banget ya Bu ya. Mhm. Dalam artian gini, Heeh. observasi nih dari dokter ke saya. Nanti saya baru dia ngajak main ya Bu, baru ngeluarin main. Bu Rika udah lama nggak jadi terapi bicara? Sudah berapa tahun, lulusan mana gitu? Saya tuh belum jawab satu-satu. Bu bisa diem nggak? Masalahnya waktu berjalan terus. Masalahnya saya nggak gitu. bisa main sama anaknya Bu. Gitu. Iya, betul. Terus ibunya diem aja gitu, terus nggak Bu berapa Rika mah galak dah. Memang harus begitu. Galak Bu Rika. Kalau nggak gitu, orang tuanya nggak Ibu diem. di luar aja ya. Oke. Terus udah gitu teh si ibu ini tuh bilang ke saya tuh ya ibu bisa diem nggak, ibu saya nggak bisa ngajak main anaknya. Terus pas saya ngeluarin main, oh dia mah nggak sabaran Bu, mainnya gini. Oh manehna Oh, mengajarkan. benar. Saya Bu yang mau main gitu. Terus udah setiap apa yang saya lakukan ibunya Di ngomong komen. terus. Nah. Terus akhirnya saya gini, ibu saya nggak bisa observasi anak ibu, mungkin ibunya dulu deh yang harus diperbanyak kunjungan ke psikolog dulu, bukan ke saya ya Bu ya. Nanti kalau ibu udah tenang, nanti mungkin balik lagi Bu, boleh. Tuh ibu tahu dia bilang apa ke bagian depan? Itu siapa sih terapi bicaranya sudah hitam, jelek, galak, saya nggak mau lagi. Astaga. Kejadian itu teh. Ya Bu. Astaga. Iya, tapi Bu kan saya kerja di dulu waktu saya masih muda kan kerja di klinik ini. Mhm. Pas kesini ketemu lagi. Pas kesini dokternya ngerujuk lagi ke saya. Kamu lagi kata dia. Enggak kata saya. Terus enggak lagi ketemu lagi. Terus, Astaga. ya seperti itulah Bu. Jadi gak boleh marah memang sama orang tua, tapi harus memahami juga sih kalau orang tuanya masih Kondisinya belum terima. ini
kadang orang tua harus disadarkan juga sih Bu. Iya memang harus Kayak banyak orang tua yang diterapi duluan. Iya betul Ibu, kayak dia bilang gini, Ibu nggak usah ngajak main anak saya itu pinter banget Ibu, kalau pagi dia pagi sampai siang dia tidur terus Bu, makanya rewel gini, kalau malam dia nyaring terus Bu, on terus, itu kan tanda-tandanya anak Ibu ada sesuatu. Metabolismenya juga belum benar. Terus saya bilang gini, ya anak saya katanya anak saya bukan autis Bu, tapi dokter di sini bilang anak saya autis. Kalau kata Bu Rika gimana? Saya bilang gini ke ibunya, Ibu mau denger yang mana Bu? Mau denger diagnosa yang menurut Ibu nyaman, aman, atau membuat Ibu shock terus Ibu bekerja? Iya, betul. Jadi kadang-kadang kayak gitu Bu. Ya, tapi saya bilangnya baik-baik sih Ibu. Ya intinya kayak gitu, Ibu mau mendengarkan yang mana, kalau pemeriksaan kita begini, tapi mungkin selama Ibu belum tenang, Ibu balik dulu aja deh ke psikolog. Nanti kita ketemu lagi kok Bu, pasti ketemu. Tapi ketemu lagi memang Bu. Belum berubah. Dan akhirnya terapi. Nah akhirnya terapi Bu. Sudah menerima akhirnya. Sudah Enggak menerima Bu, tapi dia datang ke tempat yang bukan di klinik gitu ya Bu ya. Datang ke tempat kayak yang pribadi gitu. Private ya. Iya, private kayak gitu. Ibunya gini, Ibu bisa nawar nggak sih Bu harga terapinya, jangan segitu. Soalnya gini, ya saya bilang ke ibunya, gak apa-apa Ibu, boleh aja, cuman kita memang harus kerjasama, itu aja kuncinya sih. Betul. Harus bekerja sama gitu. Ya, gitu Harga aja. terapi ditawar. Ya bukan kita tukang sayur Bu. Gak apa-apa ya, macam-macam orang tua itu kan beda-beda Bu. Ada yang terlalu menerima, jadi dia juga sampai nggak usah diapa-apain jadi dipasrah juga. Iya Bu, ada yang memang seperti tipikal mamanya Aurel, ini gimana anakku maju, harus apain gitu Bu. Ada yang memang terlalu di dunianya dulu Bu, ngelihat anaknya dulu gitu. Kan itu beda-beda Bu, jadi anak-anak itu akan jadi tambah keren sih kalau orang tuanya juga menerima dan mengerti harus kemana langkahnya. Betul, gitu. harus kemana gitu. Yang menjadikan mereka keren tuh orang tua kok Bu. Iya betul. Bukan terapi. Iya. Dan anak mah gimana orang tua kan? Betul. Saya selalu bilang, maksudnya gini, ya anak saya Down syndrome, anak Mona autis, ada yang apalah disabilitas lain lagi. Iya. Meskipun mereka dengan segala kekurangannya ya, kalau bahasa saya mah ya mereka harus keren. Nggak boleh kotor, nggak boleh bau, nggak boleh tidak berpendidikan gitu ya. Jadi gimana kita bisa menuntut masyarakat menerima anak kita dengan kekurangannya? Kalau kita tidak mempersiapkan mereka untuk mereka jadi keren gitu. Iya benar itu. Ya, dan kalau kayak gini lah, pemerintah teh gimana sih nggak menyediakan lapangan pekerjaan buat disabilitas? Ya. Nah dulu, lu nyiapin kan anak lu untuk siap bekerja. Mulai dari gitu kan. sendiri. Kita jangan menuntut orang lain dulu lah. Betul. Ya betul. kita aja dulu dibenerin dulu. Iya, Kita benar. mentreat anak kita dengan baik. Iya Iya, betul. benar. Ya, pokoknya keren anak-anak Keren. kita. Harus keren. Orang tuanya harus keren dulu baru anaknya keren. Dan saya yakin Bu, anak-anak itu tuh dijagain banyak sama malaikat. Amin, Iya, Bu. iya, betul. Betul Bu. Kita tuh saya bohong kan, dia nggak bisa ngomong, itu tangan yang gerakin kan. Iya, betul. Bukan malaikat Bu yang ini nih menunjukkan aib saya gitu. Itu anaknya kan nggak ngomong ya Bu ya. Gitu. Bener. Kita kembali sebentar lagi ya. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, kita masih seru lah, masih ketawa-ketawa nih obrolannya hari ini. Bu, ada nggak kejadian yang paling wow gitu, misalnya ibu disiksa anak autis atau apalah, pokoknya yang paling wow gitu buat ibu. Iya Bu. Jadi saya tuh sebenarnya memang belajar banyak Bu dari anak-anak ini. Kalau kitanya memang lagi nggak lagi banyak pikiran, nggak mood gitu, mereka juga akan ngerasain Bu, yang verbal ke nggak verbal. Yang nggak verbal itu biasanya mereka tambah aneh gitu Bu, tambah susah gitu dideketin gitu. Waktu itu saya emang lagi nggak mood banget Ibu pegang anak ini tuh, karena memang lagi ada banyak ini, malas banget. Tapi ini kan saya nggak boleh mengulang lagi kejadian masa lalu. Kejadian soal SMS. Iya Bu, ini udah dalam berjalan, saya sudah
Tobar. Saya tetap menerima anak itu, Bu. Tapi mungkin mereka ngerasain kok, Bu. Saya ada, tapi nggak ada. Di nggak situ. ada gitu. Iya. Maksudnya badannya aja yang Iya, datang iya, gitu. tapi hatinya nggak di Iya. situ. Saya lagi ngajarin, tiba-tiba itu kerudung saya dijek gitu. Oh. Dia tuh tahu, Bu. Berarti dia tuh tahu. Saya tuh cuman badannya aja gitu. Hati saya nggak sama Nggak di Di situ. mana pikirannya juga di mana. Gitu, Bu. Terus saya tuh agak marah gitu. Diam lagi sebentar. Terus tanpa sebab, tanpa apa gitu, mereka tuh tiba-tiba gigit, Bu. Kan saya gendut, Ibu. Saya bilang, aduh sakit. Dia malah tambah cari Tambah lagi, Bu, yang senang. ikut, Bu. Kok Itu udah gigit ya? gigit, Bu, Gigit yang asli. gigit asli, Bu, sampai kayak Yang enam giginya ngecap. nempel gitu, sampai udahnya teh kayak biru-biru kayak gitu. Oh iya. Iya. kayak Iya, gitu. tapi kan ada ibunya di depan gitu. Saya bilang ke ibunya, ya Ibu, ini anaknya lagi ngamuk. Terus sama luar biasa ya, Bu ya, ibu mah ya, Bu ya. Heeh. Anaknya segimanapun gitu elemnya, ibunya cuma dielus-elus anaknya. Gak boleh, nanti gak ada yang ngajarin kamu, kenapa? Tapi sambil ibunya ngebujuk anaknya, sayang tanya sendiri, itu sebenarnya salah saya, Bu, bukan salah anak ibu. Karena anak ibu ngerasain kok hati saya nggak sama Feelingnya dia. ya sama, betul. Iya, Bu, jadi sudut gitu, Bu. Kayak dibilangin ya kitanya ya. Iya, Bu, jadi Iya. mereka itu memang tidak Sensitif. berkomunikasi tapi sensitif. Sensitif sekali. Ada orang tua yang pernah komplain nggak? Komplain berat gitu ya? Karena anaknya nggak bisa ngomong. Komplain berat kayaknya mah mungkin ada, Bu, di belakang saya mungkin. Tapi mereka pada datang lagi mungkin karena nggak ada lagi terapi gitu. Tapi masih pada datang gitu. Entah di belakang mereka Iya, di belakang. Nggak pernah kan ngomong ke Bu Rika, Kalau ini teh ngomong- kenapa sih anak saya tuh nggak bisa ngomong aja? Enggak sih, Bu, kalau di depannya. Iya. Kalau di depannya enggak, tapi mungkin itu di belakang mah pasti ada. Udah terapi tahunan kok nggak ngomong-ngomong. Iya. Iya sih, sama kayak saya juga cerita anak gua, les berenang 6 tahun nggak bisa berenang kayak gitu ya. Betul. Tapi tetap datang kan, Bu. Iya. Tapi saya nggak nyalahin pelatihnya, Iya. saya memang takut air gitu. Betul, ya. betul. Ya, mungkin yang lain mah nyalahin Bu Rika. Kenapa Kenapa nggak si Bu Rika ngomong-ngomong teh? gitu? Iya, nggak ngomong-ngomong gitu. Iya. Yang buat saya mah itunya aja, Bu. Kepedihan paling Mendalam. apa itu digigit? Kepedihan yang digigit, Bu, sama kayak KDRT. Di sini lemas, Bu. Iya. Iya kan berbekasnya itu ini, Bu. Tapi Lama. tapi nggak ke terapi bicara aja kan anak. Behavior Iya, juga begitu. masuk itu. Nggak, Penyerang. maksudnya si anak-anak ini menyerang gitu, kalau ke fisio, kalau pasti tetap Semua menyerang. juga diserang ya. Kayaknya ada yang pernah sih, Bu, tapi mungkin tidak setragis saya. Karena kita kan ruangan kecil, Bu. Enggak lagi kalau terapi bicara kan one on Iya, one gini. Ya gitu kan wok langsung gitu. Tapi Bu Rika tuh luar biasa loh suaranya. Kan waktu itu ruangannya di bawah ya, Bu ya? Iya. Di bawah di basement. Kadang-kadang ibu di luar aja ya kan, ke saya teh gitu, judes teh si Bu Rika teh. Oh, Masya Allah. Gak usah masuk, sekarang. jangan masuk, jangan ikut ke dalam, ibu di luar aja. Oke. Terus saya teh ke atas, kan ada tempat duduk-duduknya di atas. Kedengeran loh dari Iya, atas iya. suaranya. Ih, aduh. Iya. Gorel diapain ya, Bu? Disiksa. Iya betul. Terus ke Bu Rika tuh sama ke pedagogis kalian. Jadi sebetulnya di Bu Rika tuh udah capek dia. Iya. Dari Iya. pedagog ke Bu Rika. Tapi saya kan masih kerja waktu itu, Bu. Iya. Kalau di iya. 2 hari bolosnya banyak ya. Ntar saya nggak gajian. Iya, Bu. Mau tanya jadwal, Bu. Sekarang teh padat banget. Enggak, ya, Ibu mau di mana? Padat Di sih, Bu. mana-mana soalnya banyak, ada yang beberapa gitu saya baca yang disebut padat tuh ya Bu Rika, Mbak Ani, Bu Rika, Mbak Ani, gitu aja yang disebut padat ya. Iya, Bu. Iya sih, Bu. Padat. Padat, Bu. Tiap hari. Tiap hari, Bu. Kan saya ngajar juga sih soalnya, Bu. Di Al-Islam. Oh, di akademi Iya. terapi bicara itu. Iya, Ibu dosen. enggak lah, Bu. Bu Rika, selain anak berkebutuhan khusus,
ada yang terlambat bicara yang bukan karena apa? Ada Iya, nggak? ada Bu. Jadi disebutnya anak normal lah Iya, gitu. Ada kan nggak yang terlambat? keterlambatan bicara itu kan ada yang speech delay titik ya Bu. Iya. Titiknya teh besar ya Bu. Hmm. Ada speech delay with disorder. Oke. Jadi kalau speech delay with disorder itu kan banyak gitu istilahnya penyertanya. Mungkin Iya. dia ada CP, mungkin Karena dia dia Down tunarungu, syndrome, mungkin ya. Down Iya. syndrome, mungkin dia ada autis, banyak. Kalau yang titik? Kalau yang speech delay biasa aja biasanya itu karena pola asuh juga ya Bu, apalagi sekarang kan belakangan pandemi ya Bu, Gadget terus. gadget terus gitu. Ke klinik juga makin banyak anak yang terlambat bicara kan Bu. Oh gitu sekarang? Jadi bukan dengan anak yang disorder itu Atau ya. mungkin bukan Bu, atau mungkin awalnya anak ini pasiennya awalnya anak ini baik-baik aja gitu ya Bu ya, maksudnya tuh potensinya bagus, tapi dia anak tunggal ya Bu ya, terus sangat dimanja gitu. Pola asuhnya juga kan bisa Bisa membuat jadi anak dia bicara, terlambat Bu. bicara. Kayak pasien saya yang satu ini Bu, dia anak yang orang kaya, ke ruangan itu ada maminya, ada susternya satu, ada mbaknya dua, anaknya satu ya, saya satu, berarti satu ruangan itu ada 6 ya Bu. Harus dibawa semua. Nggak tahu maminya masuk, dan maminya itu sangat higienis sekali Bu gitu. Jadi kalau saya keluarin mainan, Ibu Rika bentar ya, boleh dilap? Saya senang hati, mangga Bu. Gitu Bu. Jadi anak ini kan bagus Bu sebetulnya gitu. Cuman karena anak ini kalau mau sesuatu itu kan udah bisa dibaca tuh gesturnya. Iya, betul. Kan Mbak ini kan dibayar ya Bu. Jadi mau minum ya deh. Oh, jadi selalu ditolong. Sebelum dia ada ini aku mau ini. Supaya apa udah ditawarin dulu. Asisten terlalu banyak. Iya Bu. Oke. Jadi Ya kan nanti kalau nggak dimarahin mamanya. Iya. Ini kayak raja Bu, sepatu tinggal gini aja udah ada. Berarti eta tewena nyalangan penyakit ya Bu. Betul. Dia datang ke saya bilang gini, balik lagi sih Bu, orang tua, oh ibu sayang banget ya sama anaknya, tapi Caranya caranya mungkin berlebihan, karena Betul. kasih sayang terlalu berlebihan mungkin jadinya membuat anak juga tidak berkembang baik kan. Betul, betul. Tapi nerima ibunya digituin. Awalnya enggak Bu, tapi dia datang lagi kok, sampai sekarang udah selesai. Sekarang udah bisa. Udah. Tapi tetap Mbak dua teh. Enggak Bu, dikurangin ya, satu gitu. Dan saya cuma PR-nya, sebelum ngomong anaknya dikasih kesempatan dulu lah buat Bicara. minimal dengan dia nunjuk kan gestur gitu. Ini Oh. kan belum apa-apa udah ditolongin Bu. Iya. Belum haus sudah ada minumnya, belum Iya. makan udah ada makan. Ya gimana dia ada ide di sini Iya, iya, dikomunikasikan. Iya, betul. Di sininya belum ada, apalagi di sini. Iya. Iya, jadi speech delay yang memang bisa terjadi karena pola asuh kan Bu. Betul. Mbaknya betul. ditransfer ke saya juga nggak apa-apa. Jadi saya tinggal gini pakai sepatu, nikmatnya dunia ini. Iya Bu. Anaknya di sini udah ada minum Iya. apa segala macam, susternya langsung Iya, kasihan banget Bu dengan anak ini kan terlalu banyak ditolong, jadi jatuh sedikit, baru berdiri, ya si mbaknya juga udah ikut-ikutan, gitu takut ini. Wah ini mah kudu kasih psikolog deh. Masalahnya jadi di orang tua bukan di Bukan, anak ya. kan kadang-kadang memang masalah itu kan dari orang tua ya. Betul, Bu, ya? betul. Iya, iya. Setuju. Padahal sebetulnya dibikin sama orang tua. Orang tua yang Karena bikin terlalu masalah. sayang Bu. Iya. Tapi berlebihan lah kalau Mbak dua suster Mbak satu. dua suster. Satu satu. mbak, satu suster, dua Dua mbak mbak. Bu. Ya, begitulah maminya. Oke. Anak 3 di rumah jadi nambah 3 suster lagi. Tapi kalau yang speech delay yang memang karena lingkungan yang tidak seperti itu gitu Bu, terus kita kasih ini biasanya mereka cepet kan Bu membaiknya gitu. Ya ya. Yang misalnya Berarti kalau faktor. kurang stimulasi gitu, Mhm. terus ibunya kurang ngajak ngomong, kurang ini, biasanya kan kita lihat nih ini bagus. Banyak ini faktor bagus, ya Bu gitu. ya. Oke. Seru ya, macam-macam gitu, maksudnya tiap anak dengan disabilitas juga penanganannya beda-beda Beda, ya. betul. Iya. Kalau misalnya dengan anak Down syndrome kan itu Bu santai ya kitanya ya Bu ya. Hmm. Beda dengan anak ASD harus Gerasak gerusuk. ya, terus harus Betul. on terus Bu, Rusuh gitu. itu mah. Makanya untung anak saya deh. Menikah tuh selalu. Ya, tuh. kemarin waktu Sabtu kami ada acara di sini kan untuk mewujudkan mimpi anak-anak Down syndrome gitu ya, sesuai jadi mereka diberi sesuatu sesuai dengan mimpinya masing-masing, bekerja sama dengan pihak lain gitu Iya. kami. Nah terus
Abraham datang, tiba-tiba brusuk lari ke sana ke dapur. Aduh, ada apa gitu kan? Abraham dikejar ke sini. Untung anak saya mah deh. Iya Bu. Iya. Padahal saya udah pakai storytelling Bu di awal. Terus Tapi udah tetap gitu ya, lagi Bu, ya. sepi di sini saya bawa dulu ngebauin Semua di ruangan ruangan. dimasukin, kan? dulu. Dan kedatangan kedua ya di hari yang sama masih juga dia distract gitu. Jadi memang perlu waktu lagi yang lebih banyak. Karena mungkin Iya, terlalu betul. banyak orang dan warna sepeda merah, kuning, hijau itu Iya, semua dia mengganggu. jadi distract gitu. Betul, loh betul, kemarin Ibu. gitu. Terlalu banyak yang Iya. baru jadi Inputnya terlalu apa yang mau masuk banyak, ya. Banyak gitu. Jadi pusing. Belum lagi makanan kue di situ banyak. Itu distract banget ngelihat begitu. Tadi pagi waktu dia datang Ya nggak itu ada. ngamuk gara-gara kue tambang. Iya. Kan nggak boleh. Nggak Nggak boleh boleh, terigu ya, Bu. dan gula. Tahu gitu mas saya beli cucur dan lemper. Ali agrem. Iya, gerem. Kita kembali lagi sebentar lagi ya. Sahabat Monareni sudah sampai ke penghujung tayangan ini. Kita tadi udah ngobrol rame banget ya pisan. sama Bu Rika. Saya juga nggak nyangka ternyata Bu Rika selucu ini gitu. Dan dulu mah galak. Tegas ya. Iya. Jadi aduh ibu di luar aja. Gitu kan. Ternyata lucu gitu. Nah, Bu Rika juga pernah kesini untuk memberi pelatihan bagi ibu-ibu, tapi waktu itu suasananya ramai banget ya, jadi kita nggak Iya. sempat Ngobrol ngobrol, lama. nggak ketahuan lucunya gitu. Sekarang udah ketahuan lucunya. Bu Rika, saya mau tanya, saya tanya ini ke tamu-tamu yang datang ke tempat bercerita Iya. Monareni. Keresahan apa sih yang ada di Ibu Rika tentang dunia disabilitas? Iya, yang saya pikirin sih anak-anak tuh besok ke depannya gimana ya? Ya, itu jadi pikiran kita semua. Ke Saya depannya ya, gimana gitu. saya sudah sampai di sebentar lagi abang lulus SMA. Terus mau ngapain ya gitu. Iya. Sedang memulai sama Mona. Iya. Saya mah ikut-ikutan aja karena anaknya kan lebih dewasa lebih dulu ya. Sekarang udah umur 24. Jadi Iya. Mona bikin ini, aku ikut aja. Mona bikin ini, aku ikut lagi. Hebat Ibu. Hal-hal yang bisa menjadi kemandirian ekonomi seperti bercocok tanam. Tapi saya ada sempat nggak setuju kemarin Bu Rika. Kenapa Bu? Masa mau disuruh cuci motor, bukan cuci motor? bikin cuci motor untuk penghasilan sebenarnya kan nggak apa-apa ya Bu. Gak apa-apa Bu. Jangan cuci motor aku. Tapi bagus Bu. Jangan udah berkebun aja lucu. Jangan aku kasihan Berkebun, aku. ya, Ya, bagus. karena kan anak-anak autis rata-rata senang air Bu. Betul Nah, Ibu. terus Abraham tuh bikin jumputan, Ya, batik-batik kan batik-batik. itu lucu. Keren Jangan cuci banget. motor. Iya, kita udah jualan sih baju, kipas segala macem karena jemputan itu juga satu kegiatan yang Iya. berulang-ulang tapi nggak ketemu orang kan mereka nggak terlalu suka ketemu orang. Betul Ibu. Jadi yang cuci motor saya pending dulu karena dia nggak setuju Bu. Iya. Kita berkebun aja gitu. Berkebun Berkebun bagus aja, Bu. berkebun dulu. Jadi dengan bantuan ahli-ahli, ada ahli pedagog, ada ahli apa ya, pertanian ya, Ya. sedang membuat satu institusi Ya. untuk mendidik individu berkebutuhan khusus usia dewasa ya. Waduh, 18 merinding tahun. saya dengernya. 18 Beneran. tahun ke atas untuk bertani asparagus. Asparagus. Wow. Jadi nanti ini masih pilot tapi masih Iya, Iya, pilot project tapi ya. insya Allah Bu ini diridoi sama yang datang Oh, pasti iya, ada amin, jalannya amin, Bu. amin. Nanti sekali-sekali Bu Rika kesana Ah, datang iya, lihat iya. kebunnya. Nanti jadi kalau asparagus yang sudah ditanam dijual ya nanti ada pembagiannya si anak Anak itu berapa. kan. Jadi mereka akan Iya. mempunyai Penghasilan. penghasilan sendiri. Ih, gitu. keren Bu. Emang harus dari orang tua ya Bu yang Dari siapa lagi? menciptakannya. Udah langsung dari Hanya siapa orang tua lagi? kan tadi beliau juga bilang mesti dimulai Iya. dari orang tua. Kita nggak bisa Betul, ngandelin Ibu. orang karena mereka memang tidak ada di posisi kita Iya, betul, gitu. betul, Ibu. Terus kayak kerja di tempat lain gitu, apakah akan semudah bayangan kita untuk Iya. adaptasinya? Iya betul. Lalu kalau skillnya tidak memenuhi syarat,
nanti Ya. dikeluarkan lagi kan kasihan Betul. ya. Jadi ya harus pinter-pinternya orang. Wah, keren Bu, semoga itu jadi kenyataan ya Bu ya. Udah pilot, udah kenyataan. Udah kenyataan, Udah, makin udah berkembang kenyataan. kalau gitu Bu doanya Iya, Bu. iya. Semoga makin berkembang. Semoga dan ada yang anak-anak- memberikan kami tanah dengan gratis, lalu Amin, kita bisa berkebun Ya, di ini situ. tanahnya masih dipinjemin. Masih Oh. peminjaman tanah, jadi kita belum punya milik. Nunggu uangnya mau. Tapi semoga Bu ada yang memberikan Iya, buat iya, iya. anak-anak Siapa Bu, tahu. rezeki Buat anak-anak anak-anak. Ibu. Jadi anak-anak itu juga dilatih untuk bertanam asparagus. Kalaupun kita latihannya di tanah yang nanti ada itu, dia mau lakukan lagi di rumah masing-masing ya, Iya, terserah betul, gitu. Ibu. Kita Iya. pantau lewat online gitu. Keren ini mami-mami hebat. Amin. Enggak, aku mah ikutan aja. Mami-mami Amin, luar amin, Bu. biasa. Kalau ini, Bu. pesan ya. untuk orang tua apa Bu Apa Rika? tuh Bu Rika? Pesan orang tua Ibu untuk orang tua. Iya, orang tua Bu. Orang tua ABK ya Bu ya. Iya. Iya. Iya, apa tuh ya Bu ya? Dan mereka udah pada ke klinik kali. Tapi kan di klinik juga Iya. belum semua mindsetnya terbuka Iya. dengan Jadi baik. mungkin kalau pesan saya buat orang tua, segimanapun kondisi anak-anak itu, mereka itu tetap intan kok Bu. Ya, betul. Cuman kita yang memang perlu tahu bagaimana membuat intan itu jadi berkilau. Amin. Digosoknya itu bagaimana? Bagaimana cara menggosoknya? Bagaimana cara, dan itu memang tidak mudah bicara Iya, ngomong kayak iya. gini gampang aja. Iya. Ntar kata ibu-ibu, Bu Rika aja nggak punya anak. Iya. Tapi saya tahu itu prosesnya panjang, tapi balik Betul. lagi ke penerimaan orang tua sama Iya, kasih betul, sayang betul. itu yang bisa membuat mereka berubah banyak Bu. Amin Bu Rika, amin. Tapi amin. kasih sayang juga jangan mbak Jangan dua. berlebihan. Mbak Mbak dua. Mbak dua, anak satu Ya. Bu. Itu mah bukan kasih sayang lagi Betul. ya, akhirnya kan jadi Over. tidak membawa anak ke yang lebih baik ya. Betul. Jadi orang tuanya juga harus apa ya? Harus pinter lah jadi orang tua ya. Melihat. Harus Betul. kreatif. Harus kreatif bukan melihat. pinter lah. Kreatif. Ya senang sekali kita bisa ngobrol sama Bu Rika. Jadi Bu Rika ini menyempatkan waktunya. Saya telat, ibu saya sakit, nganter ke IGD dulu. Nggak apa-apa. Maksud saya nggak jadi juga nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Gitu. Tapi nggak apa-apa nanti saya kesana gantian Iya. sama kakak saya. Luar biasa Bu Rika. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Semangat ya. Semoga sehat selalu di Ibu tengah juga kesibukannya. semangat terus ya. Yang dari pagi sampai malam nggak berhenti itu. Ya, Terima ya. kasih juga buat Ya. anak-anak kita ya. Anak saya Ya. udah dipegang Bu Rika Ya. bertahun-tahun. Sekarang bisa ngobrol, bisa ngebodor, udah bisa. Aku nggak mau makanan ini, pengen nge-GoFood aja, udah bisa gitu. Udah bisa Keren. begitu. Terus nge-GoFoodnya juga milih, Iya. ini aja, nggak mau yang ini gitu. Hmm. Ini kan Bu Rika semuanya bisa ngomong. Maminya ini. Iya. Saya kan nggak laku dulu. Duduk lihat sini. Gitu. Kalau kamu lihat tuh diginiin. Seorangnya nanti. Gitu Bu Rika. Sekali lagi terima kasih Terima Bu kasih, Rika. Bu Nanti Rika, kalau untuk kita waktunya. ingin undang lagi boleh ya. Iya. Boleh Bu, dengan senang hati. Kita Iya. ngebodor lagi ya, bukan Iya. kita ngobrol-ngobrol ngebodor aja. Ngebodor aja. Iya. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya-tanya atau ingin berkomunikasi dengan kami di WA 0812 0813 20 35 0013 atau di DM Instagram @tempatbercerita_Monareni juga bisa komen di YouTube kami. Sampai ketemu minggu depan.